Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita atau membaca secara cepat dengan keterangan yang seringkas-ringkasnya karena mengejar target untuk selesainya kita membaca kitab Kun Salafiyan Al-Jada ini. Kita masuk pada pembahasan wa amma syartu tsani halaman 60. Adapun syarat yang kedua yaitu ittiba, fa maknahu ayyakunal amalu alladzi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima syara'ahu Allah fi kitabih aw sannahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi sunanihi. Adapun syarat yang kedua maknanya adalah hendaknya amal itu, yakni amal yang kita pakai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amal yang mencocoki sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya dan apa yang Nabi sunahkan di dalam, yakni sunahnya itu dalam hadis-hadis beliau. Intinya amal itu hendaknya mencocoki sesuai dengan ini syariat Allah dan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmat ke atas kalian dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Kesempurnaan Islam berkonsekuensi orang yang mereka telah memilih Islam hendaknya merasa cukup dengan Islam. Karena Islam telah sempurna. Tidak ada sesuatu yang kurang. Semua yang dia butuhkan telah tercukupi oleh agama ini. Maka Allah tegaskan, awalam yakfihim, apakah mereka merasa tidak cukup dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mereka tidak merasa cukup dengan agama ini, yang pertama dia suudzon kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah tidak ini bisa mewujudkan ajaran yang bisa mencukupi mereka. Padahal Allah telah mengatakan sempurna. Atau menunjukkan Allah telah dusta dengan ucapannya tersebut. Atau juga mereka menuduh dusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka yakin Islam telah sempurna, tapi Rasul tidak menyampaikan secara totalitas apa yang menjadi ajaran agama Allah, sehingga ada kebaikan-kebaikan yang tidak diajarkan Nabi, bahkan dia temukan kebaikan tersebut. Maka Imam Malik beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan fayarahu hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana risalah waqad qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini barang siapa, kata Imam Malik, barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dalam Islam lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menyangka atau telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Karena sungguhnya Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku, aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Famalam yakun yauma idzin dinan fala yakunal yauma dinan. Apa yang pada hari diturunkan ayat ini bukan agama, maka pada hari ini bukan agama. Agama adalah apa yang Allah turunkan pada saat ayat tersebut Allah turunkan. Ini cukup dengan apa yang telah Allah ajarkan dalam agama tersebut. Dan Nabi pun telah menjelaskan dengan gamblang tentang kesempurnaan agama ini. Ma yuqarribukum minal jannati. Ma min syai'in ma yuqarribukum minal jannati wa yubaitukum minan nar illa qad buyyina lakum aw kama qala. Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan Anda ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan perkaranya kepada kalian.
Nabi pun tegaskan, taraktukum alal bayda. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih benderang. Lailuha kanahariha, yang malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha ila halik, tidaklah orang meninggalkan cahaya ini kecuali pasti akan binasa. Demikian pula seorang Yahudi pun faham dan sangat mengagumkan tentang hakikat ayat tersebut. Apa kata orang Yahudi? Ya Amiral Mukminin, antum taqra'una ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna idan. Wahai Amirul Mukminin, kalian membaca dalam kitab kalian sebuah ayat yang seandainya sebuah ayat itu turun kepada kami, niscaya akan kami jadikan turunnya ayat itu id, hari turunnya itu sebagai id. Hari apa itu? Atau ayat apa itu? Kata Umar, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Umar, oh kami tahu ayat ini turun dari Jumat, hari raya. Pas wukuf di Arafah, puncaknya haji, semuanya adalah hari raya. Demikian juga, seorang Yahudi inginnya mengejek para Salman. Allamakum nabiyukum kulla syai'in khatal khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam urusan WC. Ajal, kata Salman. Bahkan Salman berbangga. Nabiku telah mengajarkan kepada kami urusan WC dan segala sesuatu. Justru menunjukkan tentang sempurnanya agama ini. Yang telah mencukupi bagi kita segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Sehingga kelaziman ayat ini adalah mewajibkan kita untuk mencukupkan dengan Islam yang telah ajarkan kepada kita, karena tidak ada lagi yang kurang dari penjelasan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad akmalallahu lana ad-dina qabla ayantaqila Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la falaysa huwa bihajatin ila man yazidu wa yanqus fihi. Maka sungguh Allah telah menyempurnakan untuk kita agama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berpindah kepada Allah Ta'ala, yaitu wafat, menuju ar-rafiqil a'la, yaitu Allah Ta'ala yang kawan yang maha tinggi. Falaisa huwa bihajatin ila man yazid wa yanqus fihi. Maka dia tidak membutuhkan sama sekali kepada orang yang akan memberikan tambahan maupun pengurangan dalam agama ini. Cukuplah agama seperti yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian waqad ja'atin nususun katsiratun ta'muru bil ittiba wa tuhadziru minal ibtida wal ihdathi fid din. Dan sungguh telah datang nas-nas yang banyak yang memerintahkan untuk kita ittiba dan memperingatkan dari ibtida, dari melakukan bid'ah, membuat bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Di antara nas-nas yang menjelaskan atau yang memerintahkan kita ittiba, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang mereka menghendaki pertemuannya dengan Allah dan kesuksesannya di hari akhir. Hanya orang-orang yang mereka itu punya ini cita-cita bertemu dengan Allah dan sukses di kampung akhirat, yang akan menjadikan Nabi sebagai tauladan dalam kehidupannya. Karena Nabi adalah teladan untuk mengantarkan sukses dunia dan akhiratnya. Dan senantiasa ingat kepada Allah, ingat yang banyak. Adapun orang ahlu dunia, orang yang mereka tidak mengagungkan Allah, orang yang mereka tidak punya kerinduan bertemu dengan Allah, orang yang mereka tidak punya keinginan untuk sukses di kampung akhirat, maka mereka tidak ada mood untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi SAW. Nabi contoh, kalau Anda sebagai seorang ayah, maka Nabi telah menjadi contoh terbaik sebagai seorang ayah. Kalau Anda sebagai seorang suami, Nabi telah menjadi contoh terbaik sebagai seorang suami.
Anda menjadi seorang guru, Nabi telah menjadi contoh terbaik sebagai seorang guru. Anda sebagai sahabat bagi teman Anda, Nabi telah menjadi contoh terbaik bagi sahabatnya. Anda sebagai seorang panglima jenderal, Nabi telah menjadi panglima bagi para sahabatnya. Bagi para kaum muslimin. Sehingga apapun status Anda, Nabi contoh yang terbaik. Ada para pribadi Rasulullah SAW. Anda pedagang, Nabi contoh terbaik dalam masalah pedagang. Sehingga betul-betul Allah jadikan kedatangan Nabi yang memberikan contoh dalam mewujudkan agama Allah, nikmat yang sangat besar. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah telah mengkaruniakan nikmat kepada kaum mukminin saat Allah mengutus Rasulullah SAW di tengah-tengah kalian. Demikianlah dalil ittiba. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi sampaikan kepada kalian, ambil. Dan apapun yang Nabi larang, maka ini tahanlah diri kalian. Sehingga betul-betul mengikuti arah Nabi. Yang diperintahkan, dilaksanakan. Yang dilarang, dia tinggalkan, dia berhenti. Sehingga betul-betul dia mengikuti arah Nabi dalam kehidupan ini, dalam segala perkara. Kemudian firman Allah pula, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, sungguh Allah akan mencintai kalian. Para ulama mengatakan ayat ini merupakan ayatul mihnah, ayat merupakan ujian. Ujian bagi orang yang mereka mengeklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kalian orang yang mengikuti Nabi, ini ittiba. Apabila tidak, maka kalian dusta. Maka dikatakan oleh para ulama, man kana ya'budullaha bil hubbi wahda fa huwa sindiq. Barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah dengan cinta semata, maka dia zindiq, munafik berat. Karena klaim cinta kepada Allah itu mesti dibuktikan dengan ittiba. Ini adalah ayat-ayat. Wa minas sunnah. Dan di antara hadis-hadis Rasulullah SAW, ahaditsu katsiratun. Ini hadis yang banyak. Minha di antaranya lah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ini adalah Nabi sampaikan setelah Nabi menyampaikan tentang iftirakul ummah atau tentang penyimpangan-penyimpangan yang banyak. May ya'is minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat atau menyaksikan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk di atas sunnahku dan sunnah para khalifahku. Ini para sahabat Nabi, terutama khalifah yang 4 dan secara umum para sahabat Nabi yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sampaikan di antara dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang disifati oleh Nabi, para khalifah Nabi dengan ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyid ini lurusnya amal. Orang mereka terbimbing, orang mereka ini terbimbing lurus amalnya. Al-mahdiyyin, orang mereka terbimbing dengan ilmu. Sehingga ilmunya paling tepat, kemudian amalnya paling lurus. Bergabungnya ilmu dan amal itulah kesempurnaan agama seorang. Para sahabat Nabi amalnya paling tepat, ilmunya paling sahih. Sehingga betul-betul menjadi generasi terbaik dalam mewujudkan agama ini. Pegangilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Lalu perhatikan ya ikhwan, seharusnya ini dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan kata gantinya dalam sunnah adalah huma. Tetapi Nabi mengungkapkan bagaimana addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahamu sunnah tersebut. 'Alaiha, yaitu kata ganti tunggal. Sehingga seakan-akan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang dia mengikuti Nabi, pasti akan mengikuti para sahabat. Barang siapa yang dia mengklaim mengikuti Nabi dan tidak mengikuti para sahabat, pasti klaimnya dusta.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah, jauhkan diri kalian dari segala perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, segala perkara baru yang diadakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah neraka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, sepanjang kalian berpegang teguh dengan hal itu, maka tidak akan pernah tersesat setelahku. Lan tadillu, tidak akan pernah tersesat lagi setelahku. Apa itu? Kitabullah sunnati, kitab Allah dan sunnahku, sunnah Rasulullah. Demikian pula sabda Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang amalan itu tidak ada di dalam ajaranku, maka amalan itu tertolak. Ini adalah amal. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu fawaradun. Ini adalah pelopornya. Baik pelopornya yang membuat bid'ah maupun orang yang beramal mengamalkan bid'ah dan bukan pelopornya, dia amalkan bid'ahnya, dua-duanya tertolak. Mengada-adakan perkara baru, dia sebagai pelopor bid'ah, atau dia menjadi partisipan dan mengamalkan bid'ah yang sudah ada, maka semua amalan itu tertolak. Wa qad amarallahu al-ummata bil ijtima'i wa ittihadil kalima ala ayyakunal asasu li hadzal istima' wa al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat ini untuk bersatu dan bersatu di atas dan menyatukan kalimat. Jadi untuk bersatu dan menyatukan kalimat. Apa di atas apa? Ala ayyakunal asasu li hadzal istima', di mana asas pondasinya persatuan ini adalah i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu, yaitu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu. Ada orang yang mereka membangun persatuan, mengajak bersatu, tetapi tidak di atas kitab dan sunnah, di atas hawa, di atas kepentingan, karena kepentingan politik bersatu untuk mendapatkan kursi, pokoknya bersatu dulu, nanti baru itu bubar. Ada lagi yang mereka kepentingannya adalah sedang menghadapi musuh bersama. Mereka bersatu tanpa pedulikan persatuan mereka di atas apa. Ini persatuan semu yang seperti itu. Persatuan yang tidak mempedulikan asasnya. Yang Allah perintahkan itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah setelah diawali dengan perintah untuk berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persatuan yang diinginkan persatuan di atas kitab dan sunnah. Persatuan bukan yang dibangun di atas kebatilan. Adapun kebatilan tidak boleh dibiarkan dengan dalih persatuan. Ada lagi orang yang mereka itu setelah ada semangat berpegang teguh dengan Quran dan sunnah tapi tidak menjaga persatuan. Yang Rasulullah, yang Allah SWT katakan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Di antara penjelasan Syekh Utsaimin, barang siapa orang yang paling besar mendapatkan rahmat Allah, orang yang paling besar usahanya untuk menjaga persatuan, yaitu menjaga persaudaraan. Dan orang yang mereka ini paling kecil, yaitu rahmatnya yang paling tidak ada semangat untuk menjaga, yaitu persaudaraan tersebut. Sehingga sekecil apapun kalau itu bisa merekatkan persaudaraan, lakukan. Dan sekecil apapun kalau itu akan bisa merenggangkan persaudaraan, maka hindari. Tetapi ini semuanya dibangun di atas sikap keimanan kepada Allah, yaitu bersepakat untuk menegakkan persatuan itu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas dan menyatukan kalimat yang asasnya persatuan adalah i'tisam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa naha anit tafarruqi wa bayyana khuturatahu 'alal ummati wal yatahaqqaqu hadzal amra
faqad umirna bittahaqumi ila kitabillahi fil usuli wal furu'i wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan menjelaskan bahayanya bagi umat ini. Dan Allah telah melarang perpecahan dan menjelaskan bahayanya bagi umat ini. Dan dalam upaya untuk mewujudkan perintah bersatu dan melarang perpecah ini, kita telah diperintahkan pula untuk tahakum dengan kitab Allah, berhukum dan kitab Allah dalam perkara usul dan furu'. Itu akan menjadikan sebab persatuan umat ini. Apabila tidak mewujudkan usulnya, maka tidak akan terwujud pula persatuan. Dan kita telah dilarang dari segala sebab yang akan mengantarkan kepada tafarruq. Sehingga sebab terbesar terjadinya tafarruq adalah syirik dan bid'ah. Syirik sebagaimana fitrahnya atau sebagaimana karakter aslinya adalah berpecah. Syirik adalah perpecahan. Sesembahnya banyak. Maka kata Allah, wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan menjadi orang-orang musyrik. Alladzina farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Dan bid'ah adalah memecah belah agama. Karena dia membuat pikiran baru, lalu membuat kelompok baru, yang lain membuat pikiran baru, membuat kelompok baru sehingga menjadi kelompok baru dan terus pecah terus. Karena mereka membuat hal yang baru dalam agama ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan bertafarruq. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dengan penuh persatuan. Jangan memiliki semangat berpecah belah. Jami'an, ya ini pegangi totalitas semua arahan Allah. Jangan pilih-pilih. Udkhulu fi silmi kafah. Wa hablullah, adapun hablullah, huwa ahdullahi, yaitu perjanjian Allah Ta'ala. Wa huwal Qur'an, yaitu Al-Quranul Karim, merupakan perjanjian Allah dengan hamba. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, mesti dia di atas jalan yang lurus. Kama qala al-mufassirun, sebagaimana berkata para ahli tafsir, waqad amarallahu bil jamaah wa naha 'anil furqah wa ikhtilaf. Allah telah memerintahkan untuk berjamaah, bersatu dan melarang dari perpecahan dan ikhtilaf. Wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahum. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, apa yang Nabi datangkan pegangilah, yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Ini adalah asas persatuan. Sehingga bukan persatuan ala Yahudi yang tegak di atas prinsip-prinsip kebatilan. Wa hadza syamilun li usulid din wa furu'ihi adh-dhahirah wal batinah. Perintah untuk bersatu ini mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama, baik yang zahir maupun yang batin. Wa inna ma ja'a bi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu 'alal ibadi al-akhdabi wa tibai. Dan ini mencakup perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah. Ini mencakup seluruh pokok-pokok agama dan furu'nya, yang zahir maupun yang batin. Karena sungguhnya apa yang Rasulullah SAW bawa itu, yata'ayyanu 'alal ibad, mewajibkan kepada para hamba, al-akhdabi wa tibahu, untuk hamba itu mengambil dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. La tahillu muhalifatuhu, tidak boleh dia menyelisihinya. Wa anna an-nasr Rasulullah sallallahu sallam ala hukmi syai' kana sitala. Wa anna an-nas Rasulillah, dan nas yang datang dari Rasulullah sallam ala hukmi syai' dalam perkara hukum tertentu, karena sila seperti nasnya Allah Ta'ala. Nasnya Rasulullah sama dengan nasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan, wa ma yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Karena yang memerintahkan taat kepada Rasul, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri.
Sehingga nas yang datang dari Rasul sama dengan nas yang datang dari Allah SWT. Wajibnya untuk diambil maksudnya. Ketaatan kepada Rasulullah seperti ketaatan kepada Allah Ta'ala. Artinya kedudukan kewajiban taat kepada Rasul seperti kedudukan taat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan hal itu. La rusata li ahadin min fitarki. Tidak ada keringanan bagi seorang untuk meninggalkan apa yang telah jelas dari Allah dan Rasulnya. Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlillahi ta'ala. Dan tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah Ta'ala. Itulah yang terkandung dalam ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Dan jangan berpaling dari Allah dan Rasulnya sedangkan kalian mendengar. Jangan kalian berpaling dari seruan Allah dan Rasulnya sedangkan kalian mendengar. Jangan tampil budek atau tampil budek, jangan sok gak dengar apa yang Allah serukan, sehingga akan menjadi orang yang betul-betul budek, yaitu orang yang betul-betul tuli, karena sehingga tidak mendengar sama sekali apa yang Allah serukan. Waqad amarana Allah inda tanasu'i bi raddi ila kitabi wa ila sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ketika berselisih untuk kembali kepada Allah, Al-Qur'an dan sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Allah memanggil dari awalnya ya ayyuhalladzina amanu untuk menggugah dan mengingatkan bahwa dia adalah pemilik iman, dan iman itu nikmat Allah yang paling besar, karena iman itu adalah yang menentukan keselamatan di neraka, dan iman itu mengarahkan kepada pengagungan kepada Allah, sehingga Allah memanggil dengan sifat iman untuk mengingat perkara-perkara besar yang berkaitan iman dan kelazimannya dan kedudukan imannya itu. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan kalau kalian berselisih fi syai'in dalam perkara, sesuatu perkara, umum perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu adalah kebaikan dan akibat akhir yang terbaik. Ayat ini, kata Ibnu Katsir, atiullaha fattabi'u kitaballah. Adapun atiullah artinya ikutilah kitab Allah Ta'ala. Wa ati'ur rasula khudu sunnatahu, ambil sunnah rasulnya. Ittabi'u sunnatahu, ikutilah sunnah nabinya. Wa ulil amri minkum, dan taatilah pula ulil amri di antara kalian, fima amurukum bihi min ta'atillah la fi masyiatillah fa innahu la ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq. Wa ulil amri minkum maksudnya adalah ini apa yang para ulil amri perintahkan kepada kalian, min ta'atillah, dari perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, la fi maksiatillah, bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Maka fa innahu la ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq. Kenapa hanya suruh mengikuti yang merupakan yang mencocoki dengan perintah dan perintah Allah dan Rasulnya? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Khaliq. Sehingga ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah perintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasulah, artinya taat kepada Allah itu mutlak, taat kepada Rasul itu mutlak, dan kepada ulil amri enggak ada ati'u, ini taat kepada ulil amri adalah muqayyad. Selama ketaatannya kepada ulil amri sesuai dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mentaatinya. Walaupun tidak mentaati ulil amri itu bukan berarti memberontak. Bukan berarti memberontak, beda. Tidak mentaati itu tidak melaksanakan kepada apa yang diperintahkan. Ulil amri memerintahkan minum khamr, memerintahkan berzina, memerintahkan untuk melakukan kemungkaran, tentu nggak boleh. Tapi itu bukan berarti memberontak, lain lagi memberontak. Memberontak dosa besar dan merupakan amalan khawarij dan bisa berbahaya. Adapun tidak mentaati, itu urusan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya haknya Allah ditaati mutlak, haknya makhluk adalah ditaati ketika dia tidak menyelisih Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Khudu sunnatahu, ittabi'u sunnatahu, ikutilah sunnahnya.
Walil amri minkum dalam perkara yang perintah Allah Taala, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan urusan perselisihan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Ila kitabillahi wa sunnati rasulihi hadza amrun minallah. Yaitu kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini adalah perkara yang datang dari Allah Ta'ala, keputusan yang datang dari Allah Ta'ala. Bi anna kulla syai'in tanasa'an nasu fihi min usuliddin wa furu'ihi annahu yuraddul mutanasi' fihi ilal kitab wa sunnah. Karena sungguhnya segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia, apapun yang diperselisihkan, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, maka wajib dikembalikan kepada ini Allah dan Rasulnya. Apapun yang diperselisihkan manusia, baik dalam perkara agama, furu'nya, maka wajib untuk dikembalikan kepada kitab dan sunnah bagi orang yang berselisih. Dan pasti baiknya. Pasti baiknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma ikhtalaftum fi min syai'in fa hukmu ilallah. Apapun yang kalian berselisih di dalamnya tentang sesuatu, maka hukumnya itu kepada Allah Ta'ala. Jangan mencari hukum yang lainnya. Jangan membuat ini aturan sendiri. Fama hukmu fihil kitab wa sunnah. Apa yang telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah. Wa syahida lau bisyati wa wal haq. Dan dia saksikan dalilnya itu benar, maka itu adalah perkara yang benar. Fama da ba'dal haqqi ila dhalal, karena setelah kebenaran tidak lagi jadi kesesatan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah pun berfirman, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ruddu al-fasla ilal husumati wal jahalati ilal kitab wa sunnah wa man la yarji ilaihi ma fi dzalik fa isa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalimat in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yakni kembalikan segala permasalahan kalian dalam masalah khusumat, perdebatan Anda itu dan kebodohan Anda kepada kitab dan sunnah. Barang siapa yang tidak mengembalikan yakni khusumat dan jahalatnya kepada kitab dan sunnah, maka yang seperti itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka tidak mengembalikan permasalahan khusumah yang mereka miliki kepada Quran dan sunnah, menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Summa innallaha qad dhamma tafarruq. Sesungguhnya Allah telah mencela tafarruq wa naha an turuqil asbab al-mu'addiyah ilaih, dan Allah telah melarang dari segala jalan dan sebab yang mengantarkan kepada tafarruq. Wa annahu min a'dhami asbabil hidlani fid dunya wal 'adzabi fil akhirah. Dan tafarruq itu, menyelisih jalan Allah dan Rasulnya, itu adalah sebesar-besar sebab yang paling utama, yang paling besar. Ini terjadinya kehinaan yang menimpa di dunia dan azab di akhirat kelak. Jadi terjatuhnya umat ini ke dalam khidlan, berbagai macam kehinaan yang menimpanya di dunia, itu disebabkan karena menyelisih nabinya. Sebagaimana pelajaran yang sangat nyata dari perang Uhud, di mana mereka tidak mentaati komando Rasulullah SAW, maka Allah berikan pelajaran besar, yakni kekalahan yang menimpa kaum muslimin di episode tersebut. Walaupun Allah kemudian tolong kembali kaum mukminin, tapi ini pelajaran besar bahwa menyelisih Nabi itu adalah sebab munculnya malapetaka. Qala ta'ala wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dan janganlah kalian seperti keadaan orang-orang yang bercerai-berai
dan mereka ini berselisih setelah datang kepada mereka itu ini penjelasan dan mereka itulah orang yang akan mendapatkan adab yang pedih yang besar. Hari tabyadu wujuh, muka itu putih berseri, wa taswatu wujuh, dan ada muka yang hitam legam, hitam. Kalau Ibnu Abbas mengatakan tabyadu wujuh ahli sunnah wal jamaah, wa taswatu wujuh ahli bid'ah wal furqah. Adapun muka yang berseri putih adalah wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Adapun muka yang hitam adalah wajahnya ahli bid'ah wal furqah. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang mereka memecah belah agamanya dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kamu tidak urusan dengan mereka ya Muhammad. Kamu tidak campur tangan dengan mereka. Sesungguhnya perkara itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah akan memberitakan seluruh perbuatan yang manusia lakukan. Semua perbuatan manusia Allah akan tunjukkan pada manusia, kecil atau besar. Semuanya akan ditunjukkan, yang sudah ditaubati atau yang belum ditaubati. Orang-orang mukmin yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan itu artinya dosanya itu sudah diampunkan Allah. Ini sudah dihapuskan, tetapi dosa itu nanti akan Allah tunjukkan kepada pelakunya. Semua kita akan melihat dosa itu sekecil apapun, sehingga Allah akan hisab manusia dengan mengakui dosa-dosanya itu diantaranya. Bukankah Anda melakukan dosa ini di tempat ini jam sekian? Semuanya dibeberkan sehingga betul-betul manusia nggak bisa mengelak dengan dosanya itu. Tetapi orang yang mukmin, Allah hisab dengan hisab yang ringan. Itu hisab yang hanya dia dengan Allah yang tahu tentang dosa dia. Kemudian Allah tidak umumkan di hadapan para makhluk, dan ini merupakan kenikmatan tersendiri. Tetapi itu pun telah membuat dia tersiksa dan malu di hadapan Allah Ta'ala. Karena maksiatnya Allah tunjukkan semuanya. Itu adalah hisaban yasira. Adapun orang-orang kafir atau orang munafik atau orang yang semisal dengan mereka, para pendurhaka, maka kejahatannya akan diumumkan Allah pula di hadapan para makhluk. Ibnu Abbas tegaskan bahwasanya muka yang berseri mukanya Ahlussunnah wal Jamaah, dan muka yang hitam adalah mukanya Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ini adalah termasuk diantara nikmat yang Allah berikan pada kaum mukminin. Ahlussunnah mukanya berseri, Ahlul Bid'ah mukanya hitam muram. Ini adalah termasuk diantara penghinaan Allah kepada ini Ahlul Bid'ah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Barang sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memecah belah agamanya dan mereka itu bergolong-golong, lasta minhum fi syai', maka kamu enggak campur tangan sedikit pun ya Rasulullah. Tidak urusan dengan mereka. Kamu berlepas diri dari mereka. Innama amrum ilallah, sesungguhnya perkara mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, lalu Allah akan memberitakan tentang apa yang mereka lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala inna man kana qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala thaintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka telah berpecah belah menjadi 72 kelompok alirat. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah. Sebagian umat dan sungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Isnatani wa sab'una finnar, 72 finnar wa wahidatun fil jannah, yang satu ada di dalam surga, wa iyal jamaah, yaitu al jamaah. Ini hadis iftiraqul ummah yang menceritakan tentang iftiraknya umat ini sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Sehingga tidak ada yang ada pada Yahudi kecuali ada pada kaum muslimin, dan tidak ada pada Nasrani kecuali ada pada kaum muslimin. Kaum muslimin terjatuh pada sikap mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar umat ini akan ada yang mengikuti orang sebelum kalian, sibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, artinya persis. Mengikutinya itu persis. Dalam hadis lainnya dengan itu sebagaimana sepasang anak sendal.
yang persis plek. Syibran bisribin wa diran bidrain, bukan artinya sedikit demi sedikit, tetapi persis mengikuti, yakni mereka. Sampai kalau toh mereka masuk lubang dhab, lubang yang sulit untuk diikuti, mereka juga akan ikut masuk. Dhab itu lubangnya bukan kayak tikus yang lurus kemudian keluar atau membuat cabang yang lainnya. Tapi dhab itu lubangnya ada kelak-kelok, ini bela-bela sehingga sulitnya, rumitnya ikuti lubang ini dhab tersebut. Rasulullah tamsilkan, Rasulullah terangkan dengan lubang dhab seakan-akan perkara itu mustahil dilakukan oleh kaum muslimin, akan ada yang melakukannya. Sampai seandainya ada di antara orang Yahudi yang mereka menzinai ibunya terang-terangan, di kalangan muslimin akan ada yang melakukannya. Kemudian semua umat ini akan terpecah belah menjadi 73. Kulwa finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali ini satu. Yang satu ini adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Diterangkan Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang beragamanya di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Sehingga ini penjelasan Nabi yang tidak bisa diklaim oleh orang tertentu. Ada yang mengklaim jamaah adalah jamaah kami, sehingga saya menamakan Islam jamaah, kelompoknya Islam jamaah. Kemudian mengklaim dirinya adalah yang paling selamat, ahlul jannah. Padahal persarangnya di dalamnya bid'ah. Kemudian juga Nabi jelaskan pula al-firqatun najah, siapa itu? As-sawadul a'dham, kelompok yang besar. Hitam yang besar ini kelompok mayoritas. Ini bukan mayoritas umat-umat yang akhir zaman, tapi mayoritas pada zaman sahabat, yang mayoritas mereka adalah di atas sunnah. Adapun umat-umat akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah yang akan menimpa umat tersebut, yang tidak bisa kelompok besar umat Islam di sini mewakili Islam. Kelompok yang bahkan yang terbesarnya adalah orang yang menyimpang. Ada yang mereka menyimpang menjadi musyrik, penyembah kubur, kemudian khurafat, kemudian mereka orang yang tenggelam dalam sihir dan semisalnya, bid'ah-bid'ah, hal yang baru. Satu asadun azimun, asadul a'zam, itu adalah para sahabat Nabi. Sehingga al-jamaah sama dengan ma'ana ali wa ashabi, sama dengan sadun a'zam, ini semuanya adalah ini makna yang satu, yaitu mereka yang betul berpegang di atas al-haq, di atas kebenaran. Bahkan walaupun sendiri, mereka adalah al-jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, anta wahdaka alal haq wa antal jamaah. Anda sendiri di atas al-haq, Anda adalah jamaah. Kemudian, faqad akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biftiraqi ummati ala 73 firqah. Isnatani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wallati fil jannah hiya allati qala anha Nabi sallallahu ma'ana ali wa ashabi. Nabi telah menghabarkan iftiraqul ummah menjadi 73 kelompok. 272 kelompok finnar, satu yang di surga, dan yang di surga adalah apa yang Nabi katakan ini ma'ana ali wa ashabi, orang yang mereka berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Wa inna min asbabi halakil ummamis sabiqah, dan sesungguhnya di antara sebab hancur rusaknya umat-umat yang terdahulu, huwa atafarruq, ada itu tafarruq, perpecahan, wa kasratul ikhtilaf, dan banyaknya ikhtilaf, banyaknya perselisihan. La siyama ikhtilafu fil kitabil munazzal alaihim, terutama penyelisihan mereka dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, menyimpang dari tuntunan kitab yang Allah turunkan. Waqad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika, dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari hal yang seperti itu, yaitu memperingatkan dari firaqud dhalah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Dzaruni ma taraktum", biarkan aku apa yang aku tinggalkan kepada kalian, fa innama halaka min man kana qablakum bi kasrati su'ali wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena sesungguhnya yang menjadi sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah dengan sebab banyaknya pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh. Ada pertanyaan yang pertanyaan itu ada adabnya, ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, ada pertanyaan yang wajib untuk ditanyakan. Bertanya yang wajib, bertanya tentang agama yang belum dia ketahui.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak mengetahui. Ini pertanyaan wajib. Pertanyaan yang haram, mempertanyakan apa yang dilarang oleh Allah, menanyakan tentang zat Allah, bagaimananya Allah, pertanyaan yang haram. Pertanyaan bid'ah yang haram, tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, mempertanyakan tentang hakikat Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang sia-sia, pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, yang hanya akan bawa sedih kalau dia tahu juga. Di zaman Nabi ada yang bertanya kepada Nabi, ketika ditawari pertanyaan, ya Rasulullah, siapa bapakku? Kemudian, ya Rasulullah, bapakku di mana? Ketika dikatakan bapakmu di neraka, dia baru kemudian sedih. Ada pertanyaan yang tidak layak diajukan. Atau pertanyaan yang ngoyo-woro. Tanya, Ustadz, bagaimana kalau nanti di bulan sholatnya bagaimana? Kamunya mau naik bulan besok. Kalau hanya pertanyaan khayalan saja, nggak perlu pertanyaan. Nanti aja kalau anu sudah mau ke bulan, baru tanya, bagaimana sholatnya ini di bulan. Jangan berandai-andai. Kalau kita tinggal di planet Mars, kira-kira nanti sholatnya bagaimana ini. Kalau Anda sudah mau berangkat ke sana, itu baru tanya. Kalau belum, itu hanya buang-buang waktu aja. Kemudian, wallati fil jannah yallati qala anha ma'ana ali washabi. Wa inna, tadi mana? Ya. Fa'idha, sungguhnya di antara sebab yang membinasakan sebelum kalian adalah bikasrai su'alihim, banyak pertanyaan mereka. Ini mereka suka bertanya dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan juga termasuk kinan, banyak bertanya itu meminta, ini adalah orang mereka tidak punya ifah, tidak punya harga diri. Waqtilafim ala anbiyaihim, dan di antara sebab hancurnya umat terdahulu adalah penyelisihan mereka, banyaknya perselisihan mereka dari para nabinya. Menyelisih ajaran Nabi adalah kebinasaan. Wa idza nahitukum an syai'in fastanibuhu, maka apapun yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan bagi kalian suatu perkara, maka datangilah, lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Wa inna tariqal khalas minal furqati wal ikhtilaf huwa bittiba'i tariqil firqatin najiyatil mansurati wa hiya al jamaah. Dan sesungguhnya jalan keluar, solusi dari terjadinya berbagai macam firqah dan ikhtilaf, terjadinya berbagai macam kelompok-kelompok dan penyimpangan-penyimpangan, perbedaan-perbedaan, itu dengan cara ittiba, mengikuti tariqil firqatin najiyah, mengikuti jalannya firqatun najiyah al-mansurah yang ditolong oleh Allah Ta'ala, wa iyal jamaah, yaitu al-jamaah. Nama yang menunjukkan hakikat yang satu, yaitu mereka yang beragamanya mengikuti Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wahumul ladina yasiruna ala wafqi manhajiz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas kecocokan dengan manhajnya Nabi, kesesuaiannya dengan manhajnya Nabi dan para sahabatnya. La ya'diluna an dalik, tidak menyimpang sama sekali dari jalan tersebut. Wala yahiduna minhu, dan tidak berpaling, ya la ya'dilun, la yahidun, sama, tidak berpaling, tidak menyimpang dari jalan Nabi. Inna tariqal khalas huwa ittiba'us salaf as-salih qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa adamu mukhalafatim aw asyudud anhum. Sungguhnya jalan selamat itu dari segala macam kesesatan yang ada adalah dengan ittiba'us salaf, mengikuti para salafus salih, baik dalam bentuk perkataan, baik dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk i'tiqad, dan tidak menyelisih mereka atau tidak melakukan sudut penyimpangan dari mereka. Qala Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusri jahannam wa sa'at masira. Barang siapa mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk
dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang paling berat menyandang kalimat al-mukminin dalam ayat ini pertama adalah para sahabat Nabi. Apalagi para sahabat Nabi itu mendapatkan rekomendasi yang direkomendasi dari Allah dan Rasulnya, ditakyin langsung muhajirin ansar dengan ungkapan ulaika musaddiqun, ulaika humul muflihun. Para sahabat dikatakan dengan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang telah jujur dalam beragama, menunjukkan kejujuran mereka dalam beragama. Mereka orang-orang yang telah sukses dalam beragama. Mereka adalah orang-orang mukmin yang hak. Ulaika humur rasyidun. Mereka orang-orang yang lurus dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya arahnya kepada para sahabat. Lebih-lebih ungkapan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ungkapan yang ini menunjukkan adalah kaum mukminin pertama yang layak menyandang secara mutlak adalah para sahabat Nabi. Adapun yang lain-lainnya itu kalau mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Dan ayat ini menjadikan mengikuti Rasul disertakan mengikuti para sahabat. Orang yang mendurakai Rasul pasti tidak mengikuti para sahabat. Orang yang mereka mengeklaim mengikuti Rasul dan tidak mengikuti para sahabat, pasti klaimnya adalah palsu. Pasti klaimnya palsu. Karena Rasul sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Orang yang mereka menduraki Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat akan kami palingkan kepada mereka berpaling sehingga mereka asyik dengan ketersesatannya, dengan sikap berpalingnya, dan akan kami lemparkan mereka ke dalam jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Fattiba'u sabilil mu'minin wa hum as-sahabah wa atba'uhum minal a'immatil mahdiyyin bi ihsanin. Maka itiba mengikuti jalannya kaum mukminin. Al-mukminin yang dimaksudkan wahum as-sahabah yaitu para sahabat. Wa atba'ihim min al-a'immah dan para pengikut para sahabat dari kalangan para imam-imam al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan bimbingan, ilmunya lurus, amalnya tepat, yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Huwa sabilun najah, inilah jalan keselamatan. Wal ittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umurin. Dan ittiba yang benar itu kalau memenuhi 3 perkara. Tatalakhas mimma sabaq minan nusus, maka ringkasnya dari nas-nas yang telah berlalu, wa hadhil umuri thalathah hiya, 3 perkara yang merupakan ini bentuk ittiba itu harus ada apa saja 3 perkara itu. Yang pertama, al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ittiba itu yang pertama harus benar-benar mengikuti kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul yang menjadi rujukan utama adalah Quran dan sunnah. Dan berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ittiba itu ada mutafarruqi wal ikhtilaf fil kitab wa sunnah. Adanya sikap tidak menyempal, tidak menyelisihi Quran dan sunnah. Sehingga betul-betul selalu berusaha untuk mencocoki dengan Quran dan sunnah. Tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan kepada Quran dan sunnah. Yang ketiga, ayyakuna tiba'ul kitabi wa sunnati muqayyatan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Yang namanya ittiba itu adalah mengikuti Quran dan sunnah dengan mengikat pemahamannya dengan pemahaman para salaf, tidak dengan pemahaman selain para salaf. Ketiga perkara inilah yang merupakan pokok seorang baru dikatakan ittiba. Kalau hanya mengikuti Quran dan sunnah dan tidak mengikuti salaf, maka tidak ittiba. Ittiba itu dengan mengikuti salaf ketika berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada, inilah wa inna min lawasimil ittiba, dan termasuk kelaziman ittiba itu adalah tarkul ibtida fid dinillah, meninggalkan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena seperti itu adalah sebuah kewajiban. Kalimat tauhid kita la ilaha, menolak segala macam tu ilah, kebatilan.
illallah, hanya menetapkan Allah yang hak. Demikian pula menolak segala jalan selain Islam yang batil, hanya menetapkan Islam jadi jalan yang mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula itu menetapkan sunnah, menolak bid'ah. Ini adalah kewajiban dalam kita beritiba. Di antara kelasiman itiba adalah tarkul ibtida fi dinillah. Wa qad taqaddama jumlatun minan nususi syar'iyyatil lati ta'muru bil ittiba. Telah berlalu secara umum beberapa menampilkan beberapa nas yang berkaitan, nas syar'i yang berkaitan dengan perintah ittiba. Wa tuhadziru minal ibtida, dan nas yang memperingatkan dari bid'ah. Waqad basyaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnati bi a'dham bisyaratin wa akbari maqsadin yatlubu kullu mu'min. Dan sungguh Nabi telah menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi, bi a'dham bisyarah, dengan sebesar-besar kabar gembira, wa akbara maqsad, dan sebesar-besar tujuan. Sebesar-besar ini apa yang dicari, yatlubu kullu mukmin, yang dicari oleh seorang mukmin, yaitu jannah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbi atna maskatin minan imanin ala wa al-fawzu bil jannah wa najatu minan nar. Nabi telah menyampaikan kabar gembira bagi orang mereka berpegang teguh dengan sunnahnya, dengan kabar gembira yang terbesar. Dan tujuan-tujuan dan maksud yang dicari oleh manusia setiap mukmin, dan setiap orang akan berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka cari tersebut. Fi qalbi atna maskatin min imanin, walaupun iman dalam hatinya hanya sekecil biji sawi, maka orang yang punya iman itu, mereka itu benar-benar akan mencari hakikat apa yang dikhabarkan Nabi SAW, yaitu surga. Ala wawal fawzu bil jannah wa najatu minan nar. Apa yang dicita-citakan setiap mukmin, apa itu yang dicari oleh setiap mukmin, yaitu kebahagiaan dengan surga dan keselamatan di neraka. Ini puncak yang dicari oleh setiap mukmin, yaitu selamat dari neraka, dimasukkan ke surga. Bersama dengan itu dia mengharapkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikejar-kejar setiap mukmin. Dan itu hanya dengan cara dia bisa dengan cara mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Qala, Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku maka dia masuk surga, barang siapa yang mendurakaiku maka dia masuk neraka. Wa ayyu iba'in wa rafdin li sunnati a'dham min mukhalafati amri. Keengganan mana lagi dan sikap menolak sunnah yang bagaimana lagi yang lebih besar dibandingkan dengan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bil ihdatsi fid din wal ibtida fihi. Dan bentuk penyelisihan itu apa bentuknya itu? Yaitu dengan mengadakan bid'ah dalam agama. Maka keengganan mana lagi dan penolakan dengan sunnah mana lagi yang lebih besar dibandingkan dengan menyelisih perkara Nabi, yaitu melakukan berbagai macam bid'ah, membuat berbagai macam bid'ah. Ini merupakan keengganan untuk mengikuti sunnah dan penolakan untuk mengikuti sunnah, dan mereka lebih mencintai untuk mewujudkan berbagai macam bid'ah. Qala Ubay bin Ka'ab, qala berkata Ubay bin Ka'ab, Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, alaikum bisabili wa sunnati, fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahmana fa fadat aynahu min khasyatillahi fatamassahun naru abadan.
Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'atin. Kata Ubay bin Ka'ab, wajib bagi kalian untuk di atas jalan dan sunnah, di atas Islam dan sunnah. Doa Imam Ahmad pun juga demikian, Allahumma ahyini alal Islam wa sunnah. Allahumma ahyini alal Islam wa amitni ala sunnah. Ya Rasul, ya Allah, matikan aku di atas Islam. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan matikan aku di atas sunnah. Ini di atas siratal mustaqim. Yang Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Sunnah adalah apa yang diajarkan Nabi dalam agama ini, itulah Islam. Bukan sunnah dalam perkara ya fuqaha, dalam ungkapan fuqaha yang tidak wajib. Oleh karena itulah doa Imam Ahmad, Allahumma ahyini alal Islam wa abidni ala sunnah. Hidupkan di atas Islam, dimatikan di atas sunnah, artinya di atas ini agama yang hak, agama yang lurus, yaitu dulu Islam itu sendiri. Wajib atas kalian di atas jalan dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Karena sungguhnya tidaklah seorang hamba mereka di atas jalan dan sunnah, di atas Islam dan sunnah, tidak di atas bid'ah. Dzakara rahmana, lalu dia meneteskan air mata, mengingat Allah Ta'ala. Dia mengingat Allah Ta'ala, fa fadat ainahu, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatamassahun nar abadan, maka tidak mungkin neraka akan menyentuh dia selamanya. Menangisnya itu karena Allah. Dan itu dilakukan oleh orang yang mereka itu ala sabilin wa sunnatin, di atas jalan yang lurus dan di atas ini sunnah nabinya. Tangisan ahlul bid'ah bisa masukkan dia ke neraka. Khusyuk di depan kuburan sampai menangis, meneteskan air mata, sehingga tetesan air matanya itu bukan karena Allah, tapi karena dia sedang khusyuk menyembah berhala, menyembah mayit. Dia khusyuk berdoa di kuburan, dia tidak bisa khusyuk ketika doa di masjid. Ini khusyuknya khusyuk di atas bid'ah, di atas ini kebid'ahan. Bukan saya tidak mendapatkan pahala, bisa menjadi dosa yang akan Allah ancam dengan azab. Sehingga beliau katakan, dzakara rahman, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang yaitu ala sabil wa sunnah. Orang yang mereka di atas jalan yang lurus, di atas ini sunnah. Maka tetesan air matanya itu akan tutup sangat bermakna dinilai oleh Allah Ta'ala. Neraka tidak akan menyentuh air mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau menegaskan di kalimat yang akhir yang paling pentingnya, wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min istihadin fi khilafin wa bid'atin. Sesungguhnya sederhana di atas sunnah, dia melaksanakan amal-amal yang sederhana, bukan amal yang banyak, melelahkan, membuat capek, tapi di atas bid'ah. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan dia bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Wa inna man ta'ammala nususal kitabi wa sunnati wajada annal bid'ah fid din muharramatun mardudatun. Barang siapa meneliti, merenungkan nas-nas Quran dan sunnah, dia akan mendapatkan bahwa bid'ah dalam agama itu adalah muharramatun, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'atin. Dan barang siapa yang dia merenungkan ayat tentang ayat Al-Quran dan sunnah Nabi akan mendapatkan bahwasanya bid'ah dalam agama itu haram, muharramah, diharamkan Allah Ta'ala dan akan tertolak. Pelaku bid'ah akan tertolak. Dengan bid'ah itu akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tanpa membedakan perbedaan bid'ah yang satu dan bid'ah yang lainnya. Semua bid'ah adalah mardudun.
mardudah, yaitu tertolak. Semua bid'ah. Bid'ah adalah mardud, perkara yang tertolak, tanpa membedakan bid'ah yang satu dan bid'ah yang lainnya. Tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada semua bid'ah adalah sayyi'ah. Dan semua dalil yang dipakai untuk membenarkan bid'ah hasanah bukan menjelaskan bid'ah secara hakiki. Tentang tarwih, Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ah hadi, seindah-indah bid'ah adalah ini. Sedangkan tarwih dengan berjamaah sudah ada di zaman Nabi, sehingga bukan bid'ah yang dihidupkan oleh umat ini. Kemudian tentang mushaf Quran, pembukaan mushaf Quran dianggap bid'ah. Di zaman Nabi, Nabi telah memerintahkan untuk menulis Al-Quran dan membukukannya untuk bisa terjaganya dan betul-betul termudahkan umat ini. Ini adalah masalihul mursalah, bukan bid'ah. Nabi telah mengajarkan untuk menulis Quran, mengumpulkannya ini di lembaran-lembaran khusus, di lembaran-lembaran yang mereka bisa catatkan. Kemudian yang mereka katakan dasarnya bid'ah adalah ini mansana fil islami sunatan hasanatan. Barang siapa membuat ini dalam Islam itu sunnah yang hasanah, berita sunnah yang hasanah. Hadis ini berkaitan dengan menghidupkan ajaran Islam yang sudah mulai tidak diperhatikan. Waktu itu ada sekelompok datang yang sangat mengenaskan perkaranya. Nabi memberikan targhib sedekah dan belum ada yang beranjak untuk bersedekah, sehingga Nabi ulang-ulang lagi. Sampai kemudian orang mereka datang dengan membawa ini bahan makanan, diikuti yang lainnya. Lalu Nabi mengatakan mansana fil islami sunatan hasanah. Sehingga sunnah di situ adalah artinya ahya, itu menghidupkan. Apakah sedekah adalah sesuatu yang baru dalam agama? Enggak. Tapi ada ajaran-ajaran agama ini yang di satu tempat itu tidak diacuhkan. Boleh jadi di tempat antum, sholat jamaah itu hanya maghrib sampai isya sama subuh. Maghrib, zuhur dan asar nggak ada adzan. Sehingga ketika Anda adzan itu dianggap menghebohkan sekampung. Menghebohkan sekampung. Padahal itu harusnya 5 waktu memang adzan, ini adzan salat jamaahnya itu. Ketika Anda adzan zuhur dan asar, artinya menghidupkan sunnah, menghidupkan apa yang Nabi telah ajarkan dalam agama ini, bukan membuat bid'ah, menghidupkan sesuatu yang sudah ada. Sehingga hadis itu bukan alasan untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah. Karena backgroundnya adalah penjelasan tentang amalan yang sudah ada dalam Islam, tapi baru pudar di sebuah tempat atau wilayah atau satu saat. Sehingga bid'ah semuanya adalah sayyi'ah, adalah buruk. Semua dalil yang mereka pakai untuk membela bid'ah hasanah semuanya dirontok oleh para ulama, dan bukan hujjatun lahum, tapi hujjatun alaihim. Kemudian wa in kana tafawutu darajatit tahrim fi hasabi nau'iyatil bid'ah. Dan sekalipun juga bahwasanya bid'ah itu bertingkat-tingkat derajatnya. Derajatnya bertingkat-tingkat. Tingkat keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ahnya. Ada bid'ah yang mukafirah sampai mengkafirkan. Ada bid'ah yang mufassiqah belum mengkafirkan tapi ada tingkatnya fasik. Sehingga bid'ah bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah di dalam masalah ini ibadah. Tidak satu tingkat intinya bid'ah itu. Tapi semuanya wajib kita untuk ini tinggalkan. Karena itu diharamkan oleh Allah Ta'ala segala macam bentuk bid'ah. Walida ja'an nahyu anil bidai ala waj'in wahidin. Oleh karena itulah telah datang larangan dari berbagai macam bid'ah dalam satu ucapan Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setelah bid'ah adalah setiap bid'ah adalah ini kesesatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak ada ajarannya, maka tertolak.
Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami dan urusan agama kami yang tidak ada tuntunannya, maka tertolak. Fadalla al-haditsu ala anna kulla muhdatsin fid dini fahuwa bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun mardudatun. Ucapan Nabi tersebut menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa semua bid'ah yang diadakan itu semua yang diadakan perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, tertolak. Sehingga bid'ah yang diterang oleh para ulama, definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah ucapan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, yang bid'ah itu adalah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu adalah jalan agama, sehingga keluar dari kalimat ini semua yang tidak berkaitan dengan agama. Semua kreasi baru dalam urusan dunia itu bukan bid'ah yang dicela. Karena ada orang mereka ngaco urusan bid'ah ini dengan mencontohkan perkara-perkara dunia. Bapak Ibu, kipas angin niku zaman Kanjeng Nabi pun nonton apa dereng? Berarti niku bid'ah panjenengan binjang mboten sangangge kipas angin. Bapak Ibu, listrik niku bid'ah Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi ora dereng. Berarti niku bid'ah panjenengan teng PLN kan matai listrik niku. Ini namanya ngaco karena dia memasukkan urusan dunia dalam perkara yakni agama tersebut. Tariqatun fid din. Pertama, bid'ah itu adalah jalan agama, bukan jalan dunia. Yang kedua, mukhtaratun, betul-betul diada-adakan. Enggak ada nasnya secara nas atau secara ini isyarat, enggak ada nasnya. Betul-betul geras diada-adakan baru, enggak ada contohnya. Yang ketiga yaitu tudai syariah, menyerupai syariat. Kalau syariat itu wajib dilaksanakan, pelaksananya dipuji, yang meninggalkan dicela. Bid'ah juga begitu. Orang yang melaksanakan bid'ah dipuji, yang meninggalkan dicela, diceng. Bahkan dalam bid'ah bisa jadi ya ini orang meninggalkan yang wajib nggak ada masalah, tapi meninggalkan bid'ah ya ini akan dipermasalahkan berat. Yang biasanya tujuannya satu bisuluki 'alaiha, tujuan melaksanakan bid'ah biasanya mubalaghah, yaitu berlebihan di dalam masalah yakni beribadah. Kemudian wa makna dzalik, dan maknanya anna kulla bid'atin fil ibadati muharramatun. Sesungguhnya semua bid'ah dalam ibadah itu adalah muharramah, diharamkan Allah Ta'ala. Walakinnat tahrim bitafawuti bihasabi nau'il bid'ah. Tapi tingkat keharamannya itu berbeda-beda sesuai dengan jenis bid'ahnya. Tentu bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Mu'tazilah beda dengan bid'ahnya orang mereka kunut dan tidak kunut, atau usoli dan tidak usoli. Bid'ah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan bid'ah tersebut. Ada bid'ah yang sampai menjadikan pelakunya kafir, ada yang belum menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah macam-macam tingkatannya. Faminha ma huwa kufrun sarahun. Di antara bid'ah itu ada yang betul-betul menjadikan dia kafir. Wa minha ma huwa min wasail syirki. Ada bid'ah yang merupakan wasilah syirik. Wa minha ma huwa fiskun wa maksiatun. Ada bid'ah yang merupakan kefasikan dan kemaksiatan. Wa innal muta'ammila fi turuqi ahli zaiki wad dhalal. Dan sesungguhnya orang yang mereka merenungkan berbagai macam jalan ahlul zaik wad dhalal, orang-orang yang mereka menyimpang ini. Barang siapa yang dia mengamati, merenungkan jalannya ahlul zaik wad dhalal, jalannya orang yang menyimpang dan sesat ini, yajidu anna turuqahum tuhalifu tariqata ahlil huda, akan mendapatkan bahwa jalannya ahlul zaik wad dhalal ini jalan yang menyimpang dan menyelisihi jalannya orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk. Itu jalannya Nabi dan para sahabat. Qala ta'ala, Allah berfirman,
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnah wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna qulun min indi rabbina wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab Al-Quran. Di antara Al-Quran itu isi kandungannya ada ayat yang muhkamat, yang jelas, yang gamblang, yang maknanya satu, tidak multi makna, tidak bisa diseret ke sana kemari. Ayat yang muhkamat itu adalah umul kitab, yaitu induknya kitab, sehingga menjadi rujukan semua ayat-ayat yang lainnya. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat. Terus kita jelaskan Al-Quran ini, tentang Al-Quran ini, ayat-ayatnya itu, para ulama menjelaskan semua isi Al-Quran adalah muhkamat. Pengertiannya bagaimana kemarin? Semua isi Al-Quran adalah muhkamat. Semua Al-Quran ayatnya muhkamat. Apa maksudnya? Hah? Ya, isi Al-Quran semuanya muhkamat, yaitu jelas, gamblang, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas. Muhkamat. Yang kedua, seluruh Al-Quran mutasyabihat. Apa maksudnya? Seluruh Al-Quran adalah mutasyabihat. Apa artinya? Apa maksudnya kemarin, ikhwan? Hah? Semua ayat mutasyabihat apa artinya? Al-Quran semuanya ayatnya adalah mutasyabihat. Apa artinya? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Semua Al-Quran mirip-mirip. Dalam masalah ini membenarkan atau bicara tentang kebenaran. Di sini bicara surga, ayat di sini bicara surga. Ayat di sini bicara neraka, di sini ayat yang lain juga bicara neraka. Masalah kisah, masalah tauhid, segala macam mirip-mirip ayat ini itu. Berkaitan dan berkisar antara tauhid, syariat, kemudian ini kisah-kisah para nabi dan umatnya terdahulu. Mirip-mirip. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran itu sebagian muhkamat, sebagian mutasyabihat. Apa artinya? Ayat Al-Quran itu sebagian muhkamat. Ayat ini maknanya jelas, gamblang, satu makna, nggak bisa dibawa ke kemana-mana. Ayat yang lainnya yang mutasyabih, samar, bisa memiliki multi makna, bisa dibawa ke arah manapun. Kaidahnya bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu wajib untuk dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ada muhkam di dalam masalah akidah, ada muhkam di dalam masalah ahkam. Contoh muhkam dalam masalah akidah umpamanya bahwa berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Ini muhkam. Ini muhkam. Sehingga kalau ada orang yang mereka membawakan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, katailah wali-wali Allah itu tidak takut, tidak sedih. Lalu dengan ayat ini mereka datang ke kuburannya para wali minta-minta. Ini namanya membawa ayat mutasyabih, ayat yang masih samar, pengertiannya itu mau dibawa kemana, itu dia seret kepada selera nafsunya dia. Harusnya dibawa kepada ayat yang muhkam. Ini ayat tentang wali tidak salah dan begitulah maknanya. Tapi nggak ada kaitannya dengan kegiatan dia minta kepada wali, ke kuburannya para wali. Yang muhkam itu tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini muhkam, tempat kembalinya ayat yang mutasyabih. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau kamu dapatkan seperti itu, jawaban yang ini saya ramudeng. Dengan maksud kamu membawakan ayat itu lalu kamu menyembah wali, meminta-minta kepada wali, enggak mudeng saya.
Yang jelas yang muhkam itu haramnya meminta kepada selain Allah, ini muhkam. Berpegang dengan muhkam ini. Yang mutasyabih kembali kepada yang muhkam, dan mungkin dan nggak mungkin ayat itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini menjawabkan secara global. Muhkam di dalam masalah ahkam contohnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah muhkam. Riba itu haram. Lalu ada orang yang mereka itu mengatakan riba itu halal dengan dalil ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala taqul amwalan nasi at'afan mudha'afan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan makan harta manusia dengan berlipat ganda. Ini masalah riba. Katanya yang haram itu hanya riba yang berlipat-lipat. Kalau ribanya hanya sedikit maka tidak haram. Ini namanya namanya dia mengikuti ayat mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Yang muhkam semua riba adalah haram. Demikian maka kalau kita mengenal istilah ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mujmal, ada yang ini tafsil, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Orang-orang yang ahlul bid'ah itu mengikuti yang mutasyabih, pakai yang mujmal, pakai yang mutlak. Dia tidak peduli dengan yang muhkam, tidak peduli dengan yang muqayyad, tidak peduli dengan yang tafsil. Inilah ahlul bid'ah, ahlul hawa. Karena dengan begitu dia bisa bermain dengan hawa nafsunya. Dengan ayat global, dia bisa membenarkan hawa nafsunya. Bisa membenarkan hawa nafsunya. Membuat acara zikir jama'i dengan segala macam rangkaian zikir yang dia buat-buat. Pakai dalilnya apa? Ayat yang global. Wadhkurullaha dzikran katsira. Itu berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Yang penting berzikir. Sehingga dengan ayat global ini bisa bermain, bisa memasukkan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang mereka adakan. Mereka adalah ahlu syikh. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, maka mereka itulah orang Allah namai dalam ayat tersebut, yaitu ahlu zaygh. Fahdharuhum, maka hati-hatilah. Hati-hatilah dengan al-bid'ah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka itu bergolong-golong, berkelompok-kelompok, kamu tidak ada urusan dengan mereka ya Muhammad ya Rasulullah. Allah berfirman pula, wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan fatafarraqa bikum an sabilih, karena akan mencerai-berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Subul adalah al-bidah wa syahawat, al-bidah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan ikuti bid'ah-bid'ah, jangan ikuti syubhat-syubhat. Kamu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil-dalil tentang wajibnya kita untuk ittiba kepada Nabi, dan itulah merupakan jalan keluar dari segala macam kesesatan, jalan keluar lepas dari lingkaran kesesatan dengan cara ittiba. Selanjutnya, fahammu alamati ahli zikh. Adapun di antara tanda-tanda yang penting, tanda-tanda terpenting ahlu zikh. Yang pertama, al-furqatul lati nabbahallahu 'alaiha fi qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum min fi syai'. Yang pertama, tanda-tanda alamat ahlu zikh adalah berpecah belah. Sebagaimana yang Allah telah peringatkan, sesungguhnya orang-orang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong, kamu tidak ada urusan dengan mereka ya Rasulullah SAW. Kamu berlepas diri mereka. Berpecah belah dengan bid'ahnya
Karena setiap orang membuat pikiran sendiri-sendiri dengan agamanya, buat pikiran sendiri sehingga jadi kelompok. Setiap orang cerdas bisa berpikir, membuat kelompok sendiri, mencari pengikut sehingga menjadi kelompok. Semua orang begitu sehingga menjadi sekian banyak pemikiran dalam beragama. Sehingga mereka akan bergolong-golong sesuai dengan selera mereka. Namanya alul hawa, mengikuti selera dalam beragama. Dan selera orang berbeda-beda. Atau kadar pikiran orang juga berbeda-beda. Sehingga akan terjadi sekian banyak kelompok yang mereka itu masing-masing, yaitu dengan prinsip bid'ahnya sendiri-sendiri. Yang kedua, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang global, yang multi makna, yang samar, dalam rangka untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengikuti dan mencari-cari takwil supaya cocok dengan hawa nafsunya. Ahlussunnah mengikuti yang muhkam, mengembalikan yang mutasyabih pada yang muhkam. Yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Adapun orang mereka yang mengikuti orang dalam hatinya ada kesatan. Tahukah Anda orang yang mereka menjadikan hawa nafsu menjadi ilah sembahan? Mengikuti hawa nafsu. Dan alul bid'ah dikatakan alul hawa karena mereka itu sesungguhnya beragama mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti nas. Ada pun nas sebagai pembenar atau sebagai kedok atau sebagai pemules yang aslinya dia tidak fokus untuk mengikuti nas, tapi dia jadikan nas untuk pembenar terhadap jalan pikirannya, sehingga ada yang ditolak nasnya, ada yang didustakan, ada yang disimpangkan. Kata Syekh Utsaimin, ahlul bid'ah itu dalam berdalil imma takdzib wa imma tahrif. Kalau enggak takdzib ya tahrif, kalau enggak dia dustakan ya mereka simpangkan. Tidak ada kejujuran di dalam mengikuti nas. Sehingga semangat untuk rujuk pada Quran dan Sunnah itu kecil. Yang keempat, mu'aradatu sunnah bil Quran. Mempertentangkan sunnah dengan Quran. Sunnah ditentangkan dengan Quran. Sunnahnya memberikan perincian-rincian, penjelasan yang rinci, kemudian dihancurkan dengan Quran seakan-akan bertentangan antara sunnah dengan Quran. Padahal kedudukan sunnah dengan Quran itu, satu, sunnah membawa ajaran yang persis dalam Quran. Quran memerintahkan salat, sunnah memerintahkan salat juga. Aqimus shalah, Qur'annya, sunnah juga memerintahkan salat. Yang kedua, mentafsirkan apa yang global dalam Quran. Mentafsirkan soal Quran memerintahkan salat, dirinci, mentafsir apa yang global dalam Quran, sehingga ada rincian bagaimana melaksanakan salat. Yang ketiga, yaitu membawa hukum baru yang tidak ada dalam Quran. Maka itu pun kedudukannya sama dengan Quran kedudukan untuk diambilnya, karena dua-duanya merupakan wahyu dari Allah SWT. Sehingga apa yang diharamkan oleh Nabi ya haram sebagaimana Quran. Tidak sebagaimana orang yang mereka itu menghujat hadis karena tidak diharamkan di dalam Al-Quran. Katanya innama, yang diharamkan Allah hanya ini. Sehingga hadis yang haram dalam Quran, dalam hadis itu dianggapnya itu adalah bertentangan dengan Quran. Ini karena mereka beragamanya mengikuti kebodohan dirinya, tidak mengikuti para ulama, sehingga mereka ngotot, keras kepala berdasarkan kebodohannya. Yang kelima, bughdu ahlil athar, membenci ahlul athar. Kebenciannya kepada ahlul athar luar biasa. Sehingga mereka tebarkan kebencian-kebencian, membangkitkan masyarakat untuk membenci para ulama-ulama ahlul hadis, ulama ahlus sunnah, ulama yang mengajarkan tauhid, sehingga dikesankan dengan segala macam kesan-kesan yang buruk. Gerakan menebar kebencian itu sebagaimana Abu Jahal menebar kebencian kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, itlaqul alqabi sayyi'ah ala ahli sunnah, yaitu memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ahli sunnah. Dari zaman dulu kala mereka memberikan gelar-gelar buruk kepada ahli sunnah. Sampai sekarang
gelar Wahabi, gelar radikal, gelar Talafi, gelar apalagi itu ungkapan-ungkapan kebencian yang sangat buruk terhadap Ahlussunnah. Ini gelar-gelar yang mereka sampaikan. Salafi Murji'ah, penjilat penguasa, budaknya Yahudi. Ini semuanya gelar-gelar yang buruk yang tidak pernah ada pada Ahlussunnah. Yang ketujuh, tarku intihali madhabis salaf, meninggalkan penisbatan kepada madhab salaf atau kepada manhaj salaf. Mereka tinggalkan bermadhab salaf, mengikuti hawa nafsu mereka. Yang kedelapan, takfiru muhalifihim bi ghairi dalil, mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Orang mereka menuduh Wahabi tukang mengkafirkan orang. Mereka sendiri sangat gampang mengkafirkan orang berselisih dengan dia tanpa dalil. Sedangkan para ulama sendiri paling hati-hati dalam masalah takfir. Para ulama membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak itu takfir lepas. Barang siapa berkeyakinan seperti ini maka dia kafir. Barang siapa yang dia mengucapkan begini maka dia kafir. Tetapi dalam prakteknya orang yang mereka itu melakukan perbuatan tersebut tidak serta-merta dikafirkan, karena untuk menjatuhkan vonis kafir harus ada terpenuhinya syurut dan hilangnya mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Dan itu sangat rumit dan sangat membutuhkan kejelian yang mendalam. Ahlul bid'ah serampangan saja mengkafirkan orang, gampangnya mengkafirkan orang, sangat gampang. Yang kesembilan, al-ijmalu fi mawadhi'i tahtaji ila tafsili wa bayanin wal qiyas ala ma la yasihul qiyas ali. Al-ijmal, mereka mengikuti perkara yang global, mengglobalkan satu perkara dan satu pembahasan yang membutuhkan tafsil. Ahlussunnah kalau ada yang global, cari tafsirnya. Sehingga bagaimana penjelasan rincinya itu. Dan mereka berkias dengan kias yang batil, kias yang tidak benar. Dan semua kesesatan itu berawal dari kias yang batil, kias yang rusak. Qala al-Imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad, yang bagi lil mutakallim fil fiqhi ayataniba hadainil aslaini. Seharusnya orang yang berbicara fikih itu dia menjauhi dua hal. Yang pertama al-mujmal wal qiyas, yaitu al-mujmal dia berdalil dengan yang global, wal qiyas dan qiyas yang batil. Ini dua pintu yang mengantarkan orang pada kesatan di antaranya. Bermain yang global dengan ayat yang global, kemudian juga munaqiyas yang batil. Berkata juga Imam Ahmad wa qala aidan aktsaru ma yukhti'un nasu min jihati ta'wil wal qiyas. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari sisi takwil dan qiyas, takwil yang batil dan qiyas yang batil. Takwil bisa maknanya tafsir, tapi maksud takwil adalah tahrif, yaitu menyimpangkan makna, dan qiyas yang batil. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, ma dzakarahu al-Imam Ahmad min at-tahdhiri min hadainil aslaini fil fiqhi dalilun ala annahu fi babil aqidah yakunu tajannubu dzalik aula wa ahra. Aku katakan, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari peringatan mujmal dan qiyas atau takwil dan qiyas tadi, itu dalam masalah fikih, dalam urusan fikih. Ini merupakan dalil bahwa dalam perkara akidah min babil aula, lebih layak lagi untuk betul-betul sangat waspada dari pintu kesesatan tersebut, yaitu qiyas dan mujmal atau takwil dan qiyas tadi. Dalam perkara akidah, aula wa ahra, lebih utama dan lebih layak untuk betul-betul waspada dengan jalan kesesatan ini tersebut. Ikhwani fillah, ya, sampai sini dulu. Kita masih menyisakan berapa halaman ini? 70 sampai halaman 100.
berarti 30 halaman. Insyaallah kita selesaikan pembahasan yang akan datang. Masih sekali lagi insyaallah harinya nyusul Sabtu atau akad Sabtu insyaallah. Sabtu depan. Mudah-mudahan selesai dan insyaallah selesai. Kita percepat bacanya dan ya kira-kira 30 halaman selesai. Demikian ikhwan, semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab Kun Salafiyan Al-Jada ini dalam rangka untuk memahamkan kita bagaimana mestinya kita bermanhaj salaf. Jangan sampai kita mengaku salaf tetapi enggak paham tentang hakikat manhaj salaf. Baik karena kebodohan kita atau semangat kita yang tidak terarah dengan ilmu sehingga pengakuan kita tidak mencocoki dengan hakikat manhaj salaf itu sendiri. Dan kitab-kitab seperti ini adalah bimbingan para ulama dalam rangka kita untuk meluruskan nisbat kita kepada salaf. Jangan sampai kita juga menodai salaf karena perilaku kita yang tidak tepat, yang tidak pas berkaitan dengan ini manhaj salaf. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pesan yang akan datang bismillah. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana jika ada sekelompok dai yang mereka mengingkari ahlul bid'ah sebagaimana ahlus sunnah mengingkari mereka, tapi kemudian mereka tidak mengingkari ilmu kalam, bahkan menjadikan ilmu kalam sebagai salah satu pokok bahasan dalam tarbiyah yang mereka lakukan. Apakah kita harus menghindari mereka? Ya, mereka telah keluar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu sangat menjauhi ilmu kalam. Bagaimana mereka mengaku Ahlus Sunnah atau Salafi atau mereka kemudian bergelut dengan ilmu kalam. Para ulama saja membantah bid'ah dengan bid'ah sangat antipati. Membantah bid'ah bukan dengan Quran dan Sunnah, itu sangat antipati. Itu bukan ciri khas daripada Ahlus Sunnah. Berarti sama dengan bahwa bid'ah dengan bid'ah. Membantah bid'ah dengan bid'ah. Apalagi kalau kemudian seorang tenggelam dalam ilmu kalam, itu adalah keluar dari ciri khas Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sangat menjauhi ilmu kalam dan sangat fokus dengan dalil-dalil nas Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun soal pengingkaran para ahlul bid'ah, sebagian ahlul bid'ah bisa saja ahlul bid'ah mengingkari ahlul bid'ah yang lainnya. Dan dia tidak lepas daripada bid'ah yang dia geluti. Wallahu a'lam bishawab. Firqah sesat akibat melakukan takwil yang rusak. Pertanyaannya, apakah maksud takwil itu adalah tafsir, Ustaz? Dan bagaimana bentuk takwil yang sahih? Ya, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya adalah tahrif. Apa yang dilakukan oleh para ahlul bidah adalah tahrif. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas tentang agama dan fahamkan dia tentang tafsir, takwil, itu tafsir. Sehingga Ibnu Abbas orang yang ahli dalam masalah tafsir. Adapun takwil yang dimaksudkan adalah tahrif. Ahlul bid'ah suka menggunakan takwil karena takwil itu maknanya bisa tafsir, sehingga orang mengatakan oh itu hanya tafsiran kok, itu tafsirannya, sehingga bisa lebih ringan. Tapi kalau ini mereka melakukan tahrif itu langsung pedes, yaitu mereka langsung alamatnya menyimpang kayak Yahudi. Yuharrifuna al-kalimat mawadih. Mereka merusak atau mereka menyimpang-nyimpangkan kitab dari atau merubah-rubah kitab dari tempatnya. Ini merusak pemahaman, ini kitab. Apa yang dilakukan ahlul bid'ah adalah tahrif, takwil dengan makna tahrif, yaitu menyimpang-nyimpangkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik mendakwahi orang-orang terutama keluarga yang qadarullah terdoktrin firqah-firqah luar Ahlus Sunnah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pendekatan akhlak. Anda mesti menunjukkan akhlak yang bagus kepada keluarga, orang tua, sehingga memiliki kepercayaan yang baik kepada Anda. Yang kedua adalah proses ilmiah, proses dakwah, proses pendekatan ilmiah. Karena tidak bisa untuk menghilangkan apa yang menjadi doktrinnya itu kecuali dengan ilmu. Sampai kemudian dia betul-betul bisa yakin apa yang Anda dakwahkan adalah perkara yang hak. Dan itu membutuhkan waktu. Sehingga butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh intensitas yang lebih banyak. Tentu dengan diiringi doa, karena yang membukakan hati Allah SWT telah jelasnya bagaimanapun dakwah Anda, gamblangnya kayak apapun, apabila Allah belum mengendaki daya seorang, maka tidak akan pernah orang hatinya terbuka.
orang paling sempurna dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa membukakan hati sang paman tercinta Abu Thalib. Karena urusan hati adalah urusan Allah Ta'ala, Allah yang lebih tahu siapa yang mendapatkan, yang layak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mesti memiliki usaha yang maksimal untuk bisa menjadikan sarana terbukanya seorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kita cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.